Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah a'la alladhi halika fasawwa walladhi qaddara fahada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimi syirilah wan najwa wa ashhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu da'i ila kalimati taqwa. Allahumma salli ala wa sallim ala abdika wa rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Nauzubillah, nauzubillah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas salah satu penyakit lisan dari Syarah Riyadhus Shalihin, jilid 5, bab 257. Namimah secara bahasa Arab yaitu artinya adu domba. Islam secara tegas melarang perbuatan ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi mencela. Al-Humazah ayat 1. Yang dimaksud di sini adalah namam yang melakukan adu domba. Dalam surat Al-Lahab ayat 4 juga Allah menjelaskan tentang perilaku orang yang menyebarkan fitnah dengan gambaran sebagai pembawa kayu bakar yang menyebarkan api sebagaimana halnya orang yang mengadu domba. Allah berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Artinya pahala kita bisa lenyap begitu saja ketika kita melakukan namimah, yaitu adu domba. Harus disadari bahwasanya tidak ada ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut seseorang kecuali dia harus bertanggung jawab. Karena ada dua malaikat yang selalu hadir di samping kiri maupun kanan. Apa yang kita lontarkan, terlebih apa yang kita lakukan, yaitu suatu kebencian. Nauzubillah. Dari Huzaifah ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, la yadkhulul jannah namam, yang artinya tidak akan masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga, yaitu orang yang suka menyebarkan namimah, yaitu tadi adu domba. Bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa pelaku namimah sama sekali tidak akan masuk surga, sebab namimah bukanlah kekufuran atau murtad atau keluar dari agama Islam, tapi yaitu salah satunya maksiat, yaitu dosa besar. Akan tetapi tidak akan masuk surga bersama golongan yang pertama, maksudnya itu orang-orang yang tanpa hisaban. Jadi orang yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang tanpa hisaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar dan menjadi penghalang masuk surga. Jadi sebelum kita masuk surga, ketika kita melakukan namimah, maka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka ancamannya adalah siksa, bahkan siksa kubur dan nauzubillah siksa neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, maukah kalian aku beritahu orang yang paling buruk di antara kalian?
Dia adalah orang yang berjalan berkeliling melakukan namimah, merusak persaudaraan orang-orang yang saling mengasihi dan yang mencari kesalahan orang. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari namimah, satu, tabayun, atau kalau yang kita istilahnya yaitu sowan. Jadi mengkonfirmasi. Dua, menjaga lisan. Tiga, melihat aib kita sendiri. Nah, membersihkan hati dari namimah adalah langkah penting agar kita tidak menjadi sumber perpecahan. Dalam Islam, pencegahan maksiat selalu dimulai dari hati. Sebab lisan hanya mengikuti apa yang ada di dalam hati. Allah memberikan panduan melalui amal yang dapat mensucikan jiwa. Salah satunya dengan sedekah, zakat, infak, dan sedekah. Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro menerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah kita petunjuk untuk menatapi budi pekerti yang lebih baik, beretika dalam ucap dan perbuatan. Sesungguhnya tidak ada yang mampu memberi petunjuk melainkan dirimu. Mari kita menjaga lisan kita. Jangan jadikan lisan kita sebagai perantara setan untuk memecah belah umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat namimah dan penyakit hati lainnya. Syukran hadamini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.